Masuk dalam drafting phase. Sekarang first pick ada di sisi tim Falcon. Dan untuk NIP Flash mereka juga udah langsung menutup ke arah Fanny dan juga Chuzin. Weh, Zushin Fanny ya. bentar dulu nih, Loi langsung di ban dari awal. Menurutku ini Falcon udah mulai menutup, apa ya, bisa dibilang salah satu lawan-lawan yang bakalan ngebawa meta family sih. Meta-meta yang berdekatan gitu kan, meta-meta yang bakalan long term team fight. Jadi Falcon nge-ban karena Loi, sepertinya kayak ada sedikit hint bahwa mereka bisa aja pakai fighter jungle sih untuk sekarang. Mereka juga suka banget bawain Faramis sih, for your information Iya. buat PX7. Tapi beberapa akhir-akhir ini kan Faramis emang nggak begitu laris ya, karena memang metanya juga meta ke Assassin. Jadi sangat mewajarkan lah menurut aku pribadi. Tapi kalau dari sisi Matilda yang di-ban, terus ada Yves juga yang di-ban, ini berarti menandakan kalau misalkan mereka emang lagi mencoba untuk bermain around hero-hero junglernya, biar nanti junglernya gak gampang buat digangguin. Joy juga ditutup. Nah ini dia, dua-duanya main Joy soalnya. Jadi repot nih kalau misalkan rebutan Joy. Oke. Wow, Hylos first pick ya, walaupun ini di turnamen ini Hylos win rate-nya masih 41% ya. Walaupun ini most pick so far kedua di M6. Jadi ini mungkin jadi tanda bahwa mereka pengen mau ngedive. Possibly ke Bruno gitu ya, kalau misalnya NIP Flash-nya ngambil. Nggak cuma ngedive sih menurutku, karena emang utility-nya dari Halus tuh dipakai apa aja bisa gitu. Dipakai apa aja bisa, Mau ya. dipakai Zoning, Vengeance juga keluar bisa. bisa. Revitalize juga bisa, ngenabrak juga bisa, bahkan nempelin pun juga bisa gitu. Dia kayak paket lengkap lah. Iya. Kayak hero engage bisa, hero disengage bisa. Atau ya jangan-jangan dia mau ngedinai hero-hero kayak Granger juga hayu. Dia ngebadanin banget kan soalnya. Iya. Atau jangan-jangan ya dengan membawakan Hylos, malah mereka yang pengen main Grangernya gitu loh. Dan Bruno-nya akhirnya terlepas nih untuk NIP Flash, tapi dengan Hilda. Nah, ini kalau misalkan Hylos jadi EXP, Hildanya agak sedikit repot nih. Soalnya untuk landingnya nih, Hylos kuat banget. Mungkin akan ada solusi dengan Hildanya beralih ke mid ya untuk 2 menit awal biar dapat level 4. Nanti match-nya itu yang bakal farming di EXP. Kalau emang nanti Hylosnya bakal tetap di EXP lane. Dua-duanya masih fleksibel sih, masih bisa ke EXP, masih bisa ke roam. Tergantung mereka mau mirror kemana ataupun nggak mau match up-nya. Dan ternyata bakal ada Granger dan juga Phoveus ya. Oh, ini langsung loh. Iya. Hylosnya ditunjukin dari awal nggak di flex. Mereka benar-benar nutup buat si junglernya ya, buat si Ini Dex. Sisi bisa. Sisi langsung. Sisi langsung bisa sih menurutku. Untuk di arah Romer dijadiin ke arah Hilda ya. Apalagi nih untuk zoning out ke arah dari Granger juga bakalan lumayan enak sih. Aku lebih sebenarnya. berpikir ke Training. Chow sih. Chow. Iya, kayak kalau gitu kasih pressure aja dua-duanya gitu kan. Hilda udah ngasih map di area EXP. Chow-nya bisa di roam. Kalau nggak mereka bisa main Tigreal, paksa Granger-nya menggunakan Purify, nanti ya tentu Hades bakal bawain Assassin. Atau mereka bakal ngepick jungle dulu ya, soalnya front line-nya musuh udah ketebak 2. Ya. Ya, itu jungle dulu, itu Alpha kalau nggak salah. Ya, Ya, untuk ngelawan Hylos, ngelawan Phoveus bagus juga. Kalau mau nge-kite tuh perfect banget lah. Oh, tapi ini kayak perfect bait juga nggak sih dari Falcon? Mereka udah nge-ban dari Luoi-nya. Heeh. Matilda juga. Terus mereka nge-ban Matildanya. Terus tiba-tiba ada Alpha nih yang tadi udah sempat aku mention kalau misalkan sebenarnya NIP Flash punya keuntungan kalau mereka main Assassin. Karena apa? Karena Falcon juga kebetulan main Faramis. Nah, Dan sekarang malah Faramisnya bisa muncul nih dari PX7. tapi kebalikannya Bang KB, kalau misalkan kita ngeliat dari NIP Flash ya, ini mereka ngambil ke arah Vexana juga bakal enak gak sih? Dengan tipikal misalnya nahan bagian nabrak-nabrak ya dari teman-teman Falcon. Atau kalau enggak, ngambil ke arah Aurora menurutku untuk digabungin sama Chow Power. Aurora bagus. Untuk early damage-nya gitu loh. Tambah glue juga bagus menurutku. Hylos sama Phoveus ini kan tipikal-tipikal yang repot juga kalau ketemu sama glue. Ya tapi mungkin minusnya di sini Hildanya yang harus dikorbankan untuk jadi roamer. Tapi untuk 2 menit awal Hilda nggak kayak dulu. Hilda udah nggak bisa rusuh-rusuh lagi tuh. Ke invade jungle kayak gitu udah nggak bisa. Ditutup kan Tigreal-nya karena Tigreal bakal memudahkan lah Hylos dan juga Phoveus untuk bisa ditangkap. Dan mungkin biar si seorang bininya bisa pakai flicker juga ya. Ya. Ini memudahkan Benny buat menggunakan battle spell lain ya. Tapi even Purify kayaknya nggak ada masalah deh. Bruno bisa aja Purify juga di sini. Cuma kalau misalkan kita dari NIP Flash ya, mereka juga masih belum ada sisi pasti nggak sih ini untuk kontes gedenya? Kayak untuk Turtle dan juga Lord juga gitu loh. Makanya mid lane menurutku tadi masuknya ke arah Aurora kan tadi aku bilang juga. Iya. Dan untuk Romer sebenarnya ngambil ke arah Chow oke sih. Tapi pertanyaannya adalah ini alfanya bisa nge-follow up apa enggak? Tergantung dari emblemnya juga soalnya kan. Nah terus ini masalahnya kayak nggak bakal bisa bawa C-stratnya dari NIP Flash nggak sih? Yang mana tuh? Karena Bruno sama Alphanya kan udah muncul duluan nih. Biasanya kan minimal ada satu magic nih. Baru mungkin Marty Smith-nya bisa muncul.
Sisinya kan lumayan tuh. Kalau Ya, benar. tapi ya karena udah ada Bruno Alpha, menurutku ya fisikalnya udah cukup banget. Kalau bawa Martis mid lagi ya magicnya nggak ada dong. Jatuhnya NIP Flash bakal kurang banget dari sisi burst damage-nya. Glue mungkin bisa jadi opsi di sini soalnya match up di experience-nya bagus untuk lawan Phoveus. Ya Glue bagus. Bisa ngezoning juga. Tapi masalahnya Faramis belum keluar. Di last pick berarti. Iya mungkin. Ditahan banget. Ini Mungkin mereka bakal Mid lane dulu. ke mid lane dulu. Sepertinya Aurora Aurora bagus kok. atau mereka mau Valentina supaya Faramisnya nggak keluar. Valentina ya. Nah itu pertanyaannya seberapa jauh Coach Zarate udah mempersiapkan strat tersebut, data tersebut, apakah sampai nih di sana? Karena dia emang pada kenyataannya suka banget loh buat bawain hero-hero yang seperti Oh, Jauhead. mereka mau main pick off. Ya ini dari NIP Flash kayaknya bakal nekenin ke trio mid lane dulu gak sih? Yang bakalan dibikin agak-agak barbar untuk di arah awal-awalnya. Ya tapi pertanyaannya mid lanernya apa nih yang mau nge-follow cepat gitu kan? Kalau Valentina ya dia emang punya damage tapi dia bukan yang tipe eksekutor. Kalau menurutku mungkin harus ada yang tipe eksekutor sih. Let's say kayak Lunox sekalipun menurutku fine-fine aja untuk dibawakan. Tapi sisinya emang minim banget. Cuma pick off-nya kuat. Wait, Roger? Ya, Roger Wow, jungler kayaknya. Roger jungler di bawah kan? Oke. Roger ya. Udah lama kita nggak melihat Ini wah, tapi Vexana diambil duluan. Aku mikir NIP Flash yang bakal bagus untuk pakai Vexana loh. Ini tipikal tabrak semua soalnya dari teman-teman Falcon. Dan itu yang bakalan benar-benar pegang banget sama Deadly Grass. ya, draftnya bagus banget dari Falcon. Dan Iya. gak diekspektasikan juga bahwa Roger akan muncul kembali. Mungkin build-nya akan ke hybrid dan tentunya dengan adanya Thunderbelt. True damage semua berarti ya. Thunder Battle. Main cooldown juga kan karena seperti kita tahu ya Roger sekarang cooldownnya tuh udah minim banget. Apa setengah detik? Lama banget jadi. Pop banget. Oke, dan last pick nih yang bakal Mid lane-nya. diambil sama NIP Flash untuk mid lane-nya. Lilia susah ya dia. Kalau Nana? Susah sih. Makasih sih enggak. Iya, enggak. Samperin Kenapa sama hero loh? yang Tentu saja Nevin. Tentu saja Nevin ya. Walaupun itu tipe burst yang kita butuhkan sebenarnya untuk Iya follow kan, up jauh tadi ya. cari damage kan. Kalau ini pick Nana kita bakal langsung Wow. Bentar, apakah Yves yang masuk kah? Oh enggak. Oh, ternyata. Oke, Angin ya. sekarang waktunya kita bakal melihat ya berarti dari game yang pertama. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja Powercasters kita Gio Joshua dan juga Lim Kocho. Terima kasih banyak untuk para panelis dan perkenalkan saya Gio Joshua Dan Lim Koco. yang akan menemani kalian dan memandu jalannya game yang pertama antara kedua tim yang dalam tren positif. Ya di knockout hari pertama kawan-kawan ya. Seru banget nih pastinya. Tiba-tiba kita udah disuguhkan adanya fail. Iya Yang loh. jadi last pick loh. Bahkan kayak ngelihat untuk hero-nya mungkin ini persiapannya juga nggak main-main yuk. Mereka udah persiapin dengan cuma yang lama dan harusnya sudah proper. NIP Flash memang terkenal dengan mid lane yang cukup unik ya. Martis sering mereka gunakan. Iya. Dengan catatan mereka punya jungle ke arah magical kayak Joy mungkin itu bisa dikombinasikan. Tapi sekarang nggak ada Veil. Kita bakal lihat apakah Veil akan memberikan fail kepada teman-teman Falcon untuk menang atau malah NIP Flash yang kali ini mengalami kekalahan di game yang pertama. Jadi kita akan membawa kalian langsung ke dalam Land of Down. Ya long time no see Roger. Ya udah akhirnya muncul lagi nih dipakai sebagai sosok jungle. Karena terakhir Roger itu dia banyak banget sisi negatifnya. Tapi jangan lupa nih yang tidak ada negatifnya sama sekali adalah M6 Pass yang bisa kalian dapatkan sekarang kawan-kawan. Pertama kalian beli langsung dapat skin cloudnya. Iya, kalau misalnya mau tambahin level lagi bisa dapetin nanti statunya. Iya ya pakai super chest kawan-kawan. Wah itu 50 diamond doang loh. Mureh, Meriah. murah meriah. Dan untuk sekarang ada Granger yang tidak dipaksakan dengan Purify. Dia pakai Kara Flicker di tangan Benny Lim. Ini JPL kayaknya bakal indah sekali nanti mau ejector nih. Iya ya, tapi menurut gue Granger juga apalagi di teamfight ya. Dia rata-rata akan main pakai Death Sonata-nya. Rhapsody itu bener-bener di kasus yang memang dia ditempel mungkin sama Vexana-nya. Jadi bener-bener gak bisa ditabrak. Tapi ngomongin soal Granger, entah kenapa gue rasa lebih banyak tren positif dari Granger loh daripada Bruno sendiri. Iya ya. Dan ngomongin Emblem Festival of Blood menjadi talent yang paling sering digunakan oleh Granger juga untuk talent kedua dari semua region bahkan. Untuk Bruno Master Assassin. Sebenarnya kalau ngomongin damage, ya Master Assassin akan lebih unggul lah. Karena FOB sendiri dia sustain, bukan yang damage. Ya. Tapi mungkin kasusnya kalau kita ngomongin RNC Key dengan Granger dia pakai ke arah Tenacity ya. Yep. Ya lebih berada di area yang lebih mau sustain, mau tahan badan. Tapi dia dapat lane. Diablo yang kali ini bakal coba untuk di pressure oleh PX7 dan juga Royal Milk. Masih mencoba untuk bertahan. Oke. Warcry dari Roger. Menarik karena memang dari Warcry sendiri
bisa nambahin damage-nya dengan satu open fire dan basic attack. Itu udah langsung nyala kan. Ketika dia lompat pun, Lycan Pounce itu bisa langsung udah aktif dari kondisi Warcry. Tapi Turtle, ini beda level dan mau di setup. Waduh, kena ejector pula. Ada Windstorm yang coba untuk dilakukan oleh Courtesy. Windblow, dan sekarang lihat bagaimana sosok dari Royal Milk mendapatkan sosok Hades. First blood didapatkan, pertukaran mulai terjadi. Dan bahkan Royal Milk-nya terlalu perkasa di garis terdepan. Tapi Diablo hadir, memberikan jaminan point kill. Mengejar karena PS7, tapi triple kill. Mewarnai pertarungan bagi Falcon Esports. Wow, team fight yang didominasi oleh kedua XP laner. Yang dimana Diablo akhirnya menjadi korban. Tapi dari Royal Milk, total kill dari Falcon 3. Tiga-tiganya untuk Royal Milk. Dan 2 untuk NIP Flash, dua-duanya untuk Diablo. XP lane yang sangat-sangat mengerikan di awal. Tapi cukup salut gue ngeliat Falcon yang buru-buru banget tadi setupnya. Walaupun levelnya kalah. Dan mungkin GPL ya, tadi ejectornya juga mungkin ke orang yang salah. Ya. Niatnya untuk ngepok mungkin ya, untuk agresif juga. Tapi karena salah target, dia coba dibalikin dan langsung setup ulang lagi kali ini levelnya sama. Yoi, ejector kembali dibuka, targeting terus menerus ke arah Kids. Tapi sekarang, dengan adanya Glorious Pathway mencoba untuk mengusir mundur Courtesy dan kawan-kawan. Tapi dengan adanya satu Royal Mid yang selalu menjadi garda terdepan, menjaga supaya tetap bisa didapatkan. Tapi dengan Eternal Guard di arah belakang, Hades dalam masalah yang cukup besar. Maka Spear of Alpha tidak bisa menyelamatkan dirinya di tangan Royal Milk. Courtesy menjadi korban kedua dengan Lycan Pounce yang dilakukan oleh Dax. Maka sekarang Diablo yang mungkin saja bakal dieksekusi dengan adanya dua player yang mengejar. Diablo langsung bisa disingkirkan. Terlalu memaksa NIP Flash. Bahkan dari Hades yang udah nggak bisa jalan lagi tadi. Dia masih paksa mau adu Retribution. Sehingga akhirnya menjadi korban lagi. 2 kali tumbang. Pastinya bukan hal yang bagus. Dan masih ke arah Windtalker di item pertamanya. Kayaknya masih pakai build yang sama kayak dulu deh. Windtalker, War Axe. Mungkin Thunderbelt-nya kali ya. Kalau memang mau di skip, gua rasa bisa. Tapi kalau memang mau di build pun nggak ada masalah. Balik lagi Roger. Dia akan cari stucknya di awal, nanti late game dia akan punya defense yang lumayan oke. Dan ngomongin soal Alpha, 2 kali tumbang. Wah ini under menit 5 juga nih by the way. Levelnya akan sangat-sangat berpengaruh, karena balik lagi dari jungle sendiri sebisa mungkin 5 menit awal tuh jangan tumbang. Apalagi ekspektasi kita dengan Alpha kan invade jungle. Dan mungkin ini karena impact Vexana yang diambil sama Falcon di last minute ya. Ini juga tadi membuat dari para panelis kita juga shock. Wah diambil hero yang mungkin lebih cocok untuk NIP Flash. Dan Vexana dari tadi bikin kegaduhan loh tadi di arah Turtle tuh dengan Eternal Guard-nya berkali-kali connect ke arah belakang dan susah untuk digapai. Mungkin untuk ejector ini misalnya keluar, kayaknya udah nggak bisa ke tangan Hylos lagi sih lemparnya. Iya, pilihannya sebenarnya nggak banyak yuk. Ngomongin front to back pasti Hylos lah, pasti Hylos, nggak ada lagi soalnya kan yang di depan tadi kayak Hylos aja yang bisa dimakan. Obvious menurut gue dia susah banget kalau memang mau ditarget. Dia tinggal lompat lagi, Infernal Pursuit udah beres masalah. Dan pertanyaannya nih, ganking ke arah gold lane itu sebenarnya jadi opsi loh. Jadi opsi untuk NIP Flash yang belum berjalan sama sekali sampai sekarang. Iya ya, kita ngeliat bagaimana Granger dan Bruno-nya sama-sama nyantai di arah atas. Ya. Bahkan belum ada yang menangin lane satu sama lain. Memang ini mungkin di early game yang kita lihat. Ini partainya EXP lane kayaknya. Iya. Karena mungkin gue kemarin sempat bertanya juga. Karena posisinya di M6. Kebetulan di M6 ini banget nih. Dari wildcard bahkan sampai sekarang. Untuk ganking ke XP lane apalagi di under menit 2. Itu hampir nggak ada. Cuma 3 tim yang bener-bener beberapa kali lah. Nggak sering juga tapi ngelakuin itu. BTK, Liquid, dan juga Fnatic Onyx. Ya. Itu 3 tim yang mungkin bisa dibilang lumayan aktif untuk bermain, paling nggak mampir lah ke arah gold lane-nya. Tapi so far sampai sekarang untuk impact dari ganking ke arah gold lane menurut gue lumayan positif. Ya. Tapi ya jarang banget dijalanin. Kayak tadi kita lihat tim fight-nya di Turtle walaupun kalah level, mereka kalah jumlah, kalah dari segala posisi, tapi tetap dipaksa, tetap dicoba. Ini mereka nggak menjalankan term and condition kayaknya ya. Iya. Karena kalau misalnya mau diadu di Turtle dan mereka kalah, ya ini kan jadi kerugian. Mungkin 2 Turtle, ya ini 2 kali kesempatan mau dapetin Turtle dan NIP Flash gagal. Mungkin mereka udah bisa berkaca ke arah atas sih. Bisa kombinasiin GPL dan juga Phoenix menjadi kombinasi yang tepat nantinya. Ejector dan volleyball. Jangan sampai terlena ya dengan gameplay yang memang dibawakan oleh Falcon. 2700 di awal ini bukan angka yang kecil loh. Ini masih di under menit 5 bahkan. Dengan hampir 3000 gold dipegang oleh Falcon. Ya otomatis memang mereka dengan Granger-nya juga akan lebih aktif, lebih galak. Iya, itu Granger udah diajak untuk join the fight.
Dia udah mencoba untuk mencari-cari posisi yang lebih baik untuk bisa melakukan Death Sonatanya. Atau bahkan sekarang targeting ke arah belakang. Bahkan Hades. Langsung ada Spear of Alpha yang dikeluarkan Lim. Ya, mau nggak mau ya. Secara semi defensif bisa dibilang. Dan untuk balik lagi dari kedua jungle, mungkin kalau misalkan temponya seperti ini, Dax akan lebih enak nantinya. Dia akan lebih farming lagi. Dan bahkan Diablo. Buset, adu pukul terus-menerus dilakukan oleh Royal Mid dan juga Diablo. Dan bahkan membuat dari Diablonya bonyok. Ini benar-benar positif tren banget, tapi Hades hadir. Mengejar ke arah sosok dari Royal Milk-nya. Bahkan sekarang belum terlalu tercicil habis. Bahkan ejector mulai dibuka. Dax dalam masalah. Saat pemegang retribution tidak ada. Tapi turtle-nya bakal dianggurin begitu saja. Dan Hades pun menjadi pertukaran yang tepat. Walaupun PX7 jadi lenyap. Tapi Courtesy berhasil menyelamatkan ke arah turtle-nya. Lihat bagaimana sosok di arah depan. Teman-teman dari Falcon Esports mengejar ke arah belakang. Courtesy dalam masalah. Death Sonata memberikan assist yang maksimal. Sehingga dari Courtesy tidak bisa berkata-kata lagi. Dan masih ada flicker juga untuk Royal Milk, masih bisa selamat. Untungnya NIP Flash masih bisa lasi tadi dari Turtle. Sehingga sekarang kerugiannya ada di Falcon Esports. Tapi tetap sih jadi tanda tanya besar Alpha untuk Hades. Apakah memang pilihan yang tepat? So far sampai sekarang Alphanya bener-bener bisa di shutdown terus menerus loh. Untuk setup, untuk ganking itu patah banget. Iya. Dan bahkan mungkin sebagai target man ya di depannya dari Hades yang bisa untuk ngecicil ke arah Kit. Tapi ternyata ya dari tadi kita lihat ejector ke arah Kit. Ini membuat dari Hades tidak bisa memberikan potensi terbaiknya. Tidak ada true damage yang benar-benar mematikan waktu Kids. Dia baru cuma 1 kali dari segala pertempuran yang terjadi. Dan Revitalize juga kan. Maksudnya ya true damage pasti segitu damage-nya. Tapi Revitalize naikin darahnya dan udah aman lagi. Dibuka map ya dengan Death Sonata. Retribution. Dan lihat bagaimana Kids dalam masalah. Eternal Guard mulai dibuka. Terombang-ambing jiwa dan raga dari Kids. Dan akhirnya bisa dihilangkan begitu saja. Tapi jangan lupa dengan ada Rhapsody dari Benny. Yang bisa untuk memberikan damage tambahan kepada teman-teman di belakang. Tapi pertukaran tidak ada bagi Falcon Esports. Ya, seenggaknya ini menjadi hal positif juga kan. Untuk teman-teman dari NIP Flash juga untuk mengejar. Dan selama midnya belum hancur. Gua rasa agresivitas dari Falcon juga nggak bisa se-ekstrim di awal lagi. Yang ngomongin defensif. Courtesy juga kuat banget nih. Clear 1 wave minion mungkin bisa dibilang menjadi hal yang mudah lah. Kalau memang dipaksa pun ya pakai ulti sekalian nggak ada masalah. Langsung kesedot ya kan. Kena windblow juga ada di tangan dari Courtesy. Tapi ya ini Dax. Gue lihat-lihat dia dari tadi mainnya safety juga loh. Tapi ya memang akhirnya di Turtle dia baru merasakan bagaimana impact dari ejector yang tepat dari JPL. Akhirnya nggak targeting ke arah high loss-nya lagi. Dan untuk Turtle yang terakhir, bakal coba untuk di-setup bagi kedua tim. Kontes kah? Hades, dia setup duluan sih. Dia bakal coba untuk memberikan satu jaminan retribution ya. Tapi Hades mendapatkan ke arah Turtle. Bahkan sekarang Glorious Pathway. Spear of Alpha. Yang dapetin ke arah 3 player sekaligus. Tapi ternyata tidak ada follow up damage. Bahkan sekarang tidak ada yang tumbang. Tidak ada pertukaran bagi Falcon Esports. Dan sedikit demi sedikit gold yang mereka raih mulai dicicil oleh Niflash. Ya ini butuh banget sih posisi dari Royal Milk untuk tim fight JPL. Lihat itu bagaimana damage yang dihasilkan oleh Benny. Bahkan JPL ya benar-benar coba untuk dikejar begitu saja. Tapi Phoenix, dia punya volleyball yang cukup bisa memberikan damage dan membuat teman-teman dari Falcon mundur. Tidak ada energi tadi untuk Death Sonata. Mungkin satu Death Sonata tadi bakal menjadi 1 point kill juga. Tapi ketika Phoenix yang sudah punya power spike-nya, sudah punya item, dia akan coba lebih galak. Oke. Sama dengan ada Glorious Pathway, Rhapsody, Death Sonata, Pure. Niatnya mengusir Phoenix, tapi mid lane, wow. Udah tinggal dikit lagi loh outer turretnya hancur. Ya. Ketika hancur dia ngebuka vision banget sih untuk invade jungle mungkin, masuk ke arah purple buff. Dan lihat Diablo masih setup. Wow. Ejector dibuka, PX7 dalam masalah yang cukup besar. Langsung gak selamat, Benny hadir untuk bisa memberikan damage. Tapi darah belakang dikejar oleh sosok Hades. Courtesy menjadi korban Royal Milk. Coba untuk dikejar pula di tangan Phoenix. Pursuit yang mulai dilakukan, dan Phoenix adalah masalah. Glorious Pathway benar-benar dikejar. Targetnya mahal dan Death Sonata memastikan wipe out bagi NIP Flash. Wipeout terjadi bahkan di menit pertengahan. Melihat adanya setup yang tadi langsung di counter inisiasi dengan sangat baik. PX7 memang tumbang. Tapi terlalu banyak skill, terlalu banyak posisi yang terekspos juga. Membuat punishment dari Falcon Esports menjadi sangat-sangat maksimal. 1 dibayar 5. Harga yang terlalu mahal dan 5.000 gold juga masuk ke kantong Falcon Esports plus inner turret. Wow, ini bahkan membuat dari outer turret, inner turret lenyap semuanya. Dan lihat bagaimana
teman-teman dari NIP Flash, mereka harus cepat-cepat reset di dalam in-game-nya. Dia harus bisa lepas dari tekanan. Kabar baiknya mungkin ya Phoenix baru tumbang 1 kali. Tapi dengan kondisi seperti ini, kalau frontlinernya udah nggak kuat, apalagi kita baru lihat ada Silencer dan juga Dreadnought, ini GPL udah nggak bisa terlalu gegabah di depan sih. Yang gak kuat juga memang sejatinya juga kan dari Jauhead ada Factor dan stun. Hades dalam masalah Spear of Alpha dibuka untuk mundur. Tapi lihat bagaimana Kids selalu menempel dan lihat GPL. Terkena impact yang besar dengan ada Lincoln Post. Dan bahkan sekarang 2 player. Diablo dan juga GPL lah yang menjadi korbannya. Coba melakukan zoning out tadi Diablo, nice try sebenarnya. Tapi karena ngelihat dari Lordnya juga di reset, Falcon ini tenang banget. Mereka percaya diri sekali untuk Lord ini bakal menjadi milik mereka dan free. Tanpa adanya kontes sama sekali. Ini impact tadi juga kita ngelihat bagaimana Dax udah jadiin ke arah satu Malefic Gun ya. Range untuk Lincoln Post makin jauh lagi. Iya dia benar-benar bakal enak sih sebenarnya. Kayak gak usah main yang langsung mode serigala gitu, dia bisa main yang human form. Ya balik lagi dari human form juga kan. Dulu sering dimainkan. Yang dimana poke damage dulu nih pakai mode orangnya, habis itu eksekusinya baru pakai wolf transformation-nya. Yeah. Dan ngelihat dari front line-nya juga kayak Diablo, kayak GPL, itu 2 front line yang bisa digocek lah. Maksudnya bisa kabur-kaburan juga dari Dax-nya. Itu bakal lebih enak. So far damage utamanya juga memang bukan ada di Dax. Nantinya akan ada Benny yang udah jadi si Halberd sekarang. Mimpi buruk pasti untuk Diablo. Iya lagi, yang tebel-tebel kayak gini. Bahkan Diablo, Hades, GPL ini kena sekali Rhapsody bakal bahaya. Dan sekarang Glorious Pathway, serangan mulai dilancarkan. Lihat bagaimana sosok dari Benny berada di garis paling belakang, memberikan cicilan demi cicilan dengan adanya satu Death Sonata. Lord masih coba untuk ditangani oleh NIP Flash, bahkan dari Phoenix. Hampir bisa dipanis dengan setengah SP yang sudah tergerus begitu saja. 2 base turret berhasil dihancurkan. Wah, ini bayaran yang sangat mahal untuk Lord yang pertama. 10.000, bayangkan. Sebanyak ini keuntungan dari Falcon dan dia nggak mau mundur. Mereka bisa punya winning conditionnya sekarang. Iya loh, dengan 2 super minion yang hadir nih di arah tengah dan juga atas. Benar-benar tekanan mulai terasa. Glorious Pathway kembali dilancarkan. Tapi Diablo mencari kesempatan dalam kesempitan. Malahan sekarang ada yang tertangkap. GPL gak selamat. Bertukar Romer. Tapi sekarang ada Windblow. Ternyata belum ada damage yang maksimal. Diablo mencari kesempatan dalam kesempitannya. Diablo mencoba mengejar. Tapi Death Sonata benar-benar berbatikan. Bahkan Phoenix terpaksa dengan flicker untuk mundur. Serangan bertubi-tubi 2 ditukar 2. Wah, ini masih dipaksa best turretnya. Mereka nggak mau mundur 3 melawan 3 dan total 3 best turret bisa dihancurkan Falcon Esports. Mereka unggul 10.000 gold, masih angka yang sangat mengerikan di menit yang ke-12. Hampir terbilang one-sided game. Karena memang kalau dilihat dari killnya, mungkin NIP mengejar. Tapi sayangnya dari poin gold, dari vision, map control semua dipegang oleh Falcon Esports. Jauhead picknya bisa dibilang sedikit fail. Mungkin dari Bruno udah bisa ngasih damage yang oke nih. Dengan 3 item power spike seperti biasa. Huskclaw, Berserker Fury, Malefic Gun. Tapi masalahnya kalau dibandingkan oleh Granger, yang paling tajir juga kebetulan dari Falcon Esports, ini lumayan jauh. Apalagi si Halberd juga dari kantongi bersama dengan Blade of Despair, explosive damage dari Benny. Ini nggak tanggung-tanggung. Iya loh, dan Endless Battle ini ya, tambahan lagi bagi true damage-nya dia. Tambahan lagi untuk bisa ada lifesteal yang dia dapatkan. Sustain dari Benny. Dan bahkan dari teman-teman NIP Flash, gak ada yang bisa untuk mendekati Benny dari tadi. Dia bisa jaga jarak. Dia dengan adanya Death Sonata, dia makin memperjauh lagi jarak untuk bisa digapai oleh teman-teman NIP Flash. Bahkan Lord yang kedua, yang bakal coba untuk di-setup oleh Falcon. Hades selalu berada di depan, tapi bagaimana Hades bisa bertahan? Bahkan coba untuk dihajar begitu saja. Bahkan Kids, dia mencoba untuk menahan dari Glorious Pathway yang masih belum dibuka. Tapi damage dari Phoenix udah boleh diperhitungkan. Lumayan sakit ya, dengan range yang lumayan aman juga. Mungkin satu solusi adalah makan PX7-nya dulu. Karena selama ada PX7 bakal susah. Iya, dan sekarang injektor mulai dihancurkan. Karena Oh my God, Darkseid tershutdown. Dan akhirnya Hades pilih pertukaran kembali. Tapi Phoenix Free di arah belakang. Lihat bagaimana volleyball. Memberikan assist semaksimal bagi Courtesy. Double kill udah diamankan. Apakah ada epic comeback bisa dilakukan oleh NIP Flash? Karena Lord bisa mereka dapatkan untuk sekarang. Walaupun tanpa Hades, tapi pergerakan yang bisa kita lihat dari Falcon juga. Mereka nggak buru-buru, bahkan Benny berani sekali mereka coba untuk end game kah?
Wow. Benny. Memberikan tekanan dengan 2 wave yang berjalan. Rhapsody, Courtesy, ada flicker untuk mundur dan bahkan sekarang Lordnya di My cancel God. begitu saja. Benny memberikan tekanan lebih tapi PX7 Oh my God. hilang sudah di tangan Diablo. Dan akhirnya membuat dari NIP Flash masih sedikit ada asa menjaga teritori terakhir mereka. Tapi setidaknya apa yang dilakukan Benny membuat NIP Flash ragu, membuat NIP Flash nggak bisa untuk setup ke arah Lordnya. Membeli waktu sampai Dax-nya kembali spawn. Bahkan dengan frontliner sekarang yang sudah ready juga. 2 frontline ya kehilangan pack 7 bukan menjadi masalah juga. Kali ini teamfight akan tetap diunggulin NIP Flash harusnya. Karena mereka masih berlima dan Falcon nggak boleh ngasih Lord ini cara free. Ya, tapi JPL udah roaming. Ejector kembali dibuka menuju ke arah Kids, tapi JPL menjadi korban Spear of Alpha. Balasan Benny. tetap terjadi, tapi Hades-nya benar-benar bisa di-took down. Tapi Benny menjadi jawaban bagi teman-teman NIP Flash. Dan bahkan sekarang Diablo mulai mengamuk. Diablo mendapatkan double kill-nya dan Lord sekarang di take over oleh teman-teman dari NIP Flash. Mereka tanpa Hades, mereka tetap masih galak. Dax mencoba untuk memberikan jawaban. Dia menjadi satu sosok yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi di area mid lane barusan. Dan kembali ragu NIP Flash. Mereka sadar nih tidak ada Hades artinya nggak ada Retribution juga. Dan di take over, what? Dipegang PX7 dan Lord. Untuk Falcon. Wow, What? wow. Tak kenapa decision dari NIP Flash mereka nggak lanjutin. Mereka tahu mungkin karena masih ada Dax yang hidup. Masih ada sampai megang Retribution dari Falcon. That's why mereka mundur. Tapi ternyata ketika mereka mundur mereka nggak memastikan kalau itu ke-reset total dari Lordnya. Nih yang langsung dipegang oleh PX7. Wah ini kerugian yang sangat-sangat dahsyat. Padahal satu momen tadi sudah tercipta juga NIP Flash. Mereka mulai pegang kendali dengan Phoenix yang udah jadi item. Dengan GPL juga targeting yang oke banget. Tapi karena Lord dipegang oleh Falcon Esports sekarang. Semua usaha dari NIP sekarang harus dicoba dari awal lagi. Mereka harus memulai lagi nih. Untuk setupnya, mungkin untuk defensifnya juga. Dan kita akan ngeliat nih, failnya akan lebih enak harusnya nanti. Harusnya ya. Apalagi dengan ada hero-hero kumpul di tangan Falcon Esports. Dan bahkan Lordnya sekarang coba untuk dipegang oleh teman-teman NIP Flash. Ada konsil yang terdengar, ada flicker dari JPL tapi nggak dapetin apa-apa. Best turret yang akan jadi target operasi bagi Falcon. Lihat di arah depan, Hades mendapatkan karena PX7 tapi Diablo-nya mencoba untuk flanking tapi Hades lah yang akhirnya bisa dieliminasi oleh teman-teman dari Falcon. Dan bahkan sekarang Royal Milk terlalu royal dan dia menghasilkan the best turret yang terbuka lebar untuk teman-teman Falcon mendapatkan game yang pertama. Kemenangan pertama dari knockout stage terlihat kali ini dibuka oleh Falcon Esports. NIP Flash hampir saja bisa membalikan keadaan tadi. Tapi sayangnya banyak